Peringatan Joko Widodo agar pengelolaan Danantara dilakukan oleh tenaga yang profesional dan expert di bidangnya, memberikan peringatan yang sangat tegas dan jelas agar jangan sampai terjadi kebocoran dalam pengelolaan Danantara sebagai badan pengelola harta kekayaan Republik Indonesia yang semua kita merasa bangga oleh karena SBY dan Jokowi masuk sebagai bagian dari pengelola Danantara, khususnya sebagai penasehat badan ini. Tidak main-main, kehadiran dua orang mantan presiden yang telah 10 tahun memimpin Indonesia memberikan sebuah legasi dan legitimasi bahwa pengelolaan Danantara harus memastikan bahwa dana aset dan kekayaan milik Indonesia ini tidak boleh dipermainkan, bahkan bocor. Dan karena itu kita semua akan merasakan persoalan yang sama dan membuat kita semakin runyam ketika pengelolaan Danantara tidak dilakukan oleh orang-orang yang tepat dan ahli di bidangnya, tetapi orang-orang yang asal-asalan dan hanya menguntungkan pribadi dan kelompoknya. Apa yang terjadi pada korupsi yang dilakukan di Pertamina dan badan-badan milik negara lainnya itu memberikan pelajaran bahwa pernyataan Jokowi ini tidak boleh dianggap sepele dan karena itu harus terimplementasi dalam kerja-kerja yang serius oleh pengelola Danantara sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi nasional. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai orang yang diharapkan terlibat dalam jalannya sebuah badan pengelola kekayaan Indonesia, yaitu Danantara, ini membuat kita semua harus mengencangkan urat kewaspadaan kita agar jangan sampai kebocoran-kebocoran yang tidak diharapkan, bahkan yang tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto, agar pengelolaan Danantara ini benar-benar dilakukan oleh tenaga profesional, orang yang expert dan orang yang ahli. Ini sekaligus menepis dugaan bahwa Danantara itu kemudian menjadi pesanan dari orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang hanya ingin mendulang keuntungan pribadi dan kelompoknya. Ini juga sekaligus menepis banyak rumor yang sangat ingin mempertanyakan banyak hal, khususnya pengelolaan Danantara yang dapat membuat kita semua merasakan bahwa ini hanyalah badan yang menjadi sapi perahan dari pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena itu kita ingin memastikan bahwa catatan kritis yang disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk diamati dan dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan Danantara, itu kemudian harus sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh mantan Presiden Joko Widodo, agar catatan-catatan yang konstruktif yang datang dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini betul-betul dipatuhi oleh pelaksana tugas langsung atau penyelenggara langsung dari Danantara ini. Sekali lagi, tujuannya adalah agar tidak terjadi kebocoran, dan itu membuat kita semua merasa rugi dan negara pun merasakan kerugian yang tidak ada habis-habisnya. Inilah teman-teman
yang saya ingin kembali mengangkat pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan dan menasehati dari mereka yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan harta, aset, dan kekayaan Republik Indonesia. Saya ingin sekaligus juga mengangkat ke permukaan pernyataan Presiden Joko Widodo ini sebagai sesuatu yang membuat kita harus sama-sama menaruh perhatian yang serius bahwa rumor yang berkembang di masyarakat luas bahwa Danantara ini adalah sebuah badan yang sengaja dibuat oleh pemerintahan Prabowo yang justru ingin membuat harta kekayaan Indonesia itu hanya lari ke segelintir orang dan digunakan hanya untuk rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran untuk kemudian memperkaya kelompok-kelompoknya, itu sama sekali tidak benar. Dan itulah yang diingatkan oleh pernyataan kritis dari Joko Widodo, Presiden ke-7 kita, yang ikut masuk ke dalam jajaran para penasehat dari Danantara, agar apa yang berkembang luas di masyarakat bahwa Danantara ini tidak ubahnya seperti BUMN yang kebanyakan justru dimanfaatkan oleh rezim pemerintahan yang berkuasa untuk memperkaya pribadi dan kelompok dan mencari harta kekayaan untuk melakukan kerja-kerja yang sama sekali tidak ada kaitan dengan pemerintahan yang sedang menjalankan program kerja. Inilah yang kemudian membuat kita semua harus mewaspadai bahwa para pengelola dana yang besar harus adalah orang-orang yang memang memiliki mentalitas baja, yang memiliki track record yang baik, dan memiliki segala macam aspek moral dan etika yang mumpuni, yang membuat mereka tidak akan melacurkan kerja-kerja yang diarahkan dengan Danantara sebagai salah satu kekuatan dan pilar pembangunan nasional, di mana Indonesia boleh berbangga karena memiliki aset kekayaan yang dikelola dengan baik dan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, saya mengapresiasi catatan kritis yang disampaikan oleh Joko Widodo ini sebagai peringatan kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo, agar Presiden Prabowo tidak main-main dengan pengelolaan Danantara ini, agar tidak ada orang-orang yang salah diangkat dan salah diberi tugas yang hanya sebetulnya ingin mengeruk kekayaan pribadi dan memperkaya kelompoknya karena mereka adalah orang-orang yang tidak kompeten, yang tidak expert, dan bukan orang-orang yang memiliki track record yang baik. Karena itu, kami semua sebagai rakyat Indonesia yang mencintai pemerintahan ini, kami mendorong agar Presiden Prabowo Subianto sebagai eksekutor yang pertama di Republik ini untuk mewaspadai jangan sampai ada kebocoran, dan peringatan yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo itu memberikan sinyal bahwa jangan sampai kebocoran itu menjadi catatan yang memperlemah pelaksanaan pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.